Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal insana khalifah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah ma'ba'du. Kami dari kelompok 2 mata kuliah statistik akan menjelaskan tentang urutan variabilitas data. Di sini saya menjelaskan tentang ukuran-ukuran variabilitas. Jadi di sini disebut ukuran gejala pusat atau tendensi sentral karena nilai atau harga ukuran gejala pusat mampu memberi gambaran tentang posisi atau letak pusat data atau nilai-nilai pengamatan, baik dalam bentuk data terserak maupun yang sudah dikelompokkan. Dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, data yang disajikan dengan ukuran-ukuran gejala pusat lebih mudah dibaca dibandingkan dengan data yang masih dalam keadaan terserak. Posisi atau letak pusat data yang dapat dilihat dari besarnya, harga rata-rata, modus, median, kuartil, desil, dan persentil. Jadi ada rata-rata mean. Rata-rata mean meliputi rata-rata hitung, rata-rata ukur, rata-rata harmonis, dan rata-rata tertimbang. Ukuran penyimpangan atau ukuran variabilitas disebut pula ukuran dispersi karena merupakan ukuran yang mampu memberi gambaran tentang besar kecilnya data terhadap rata-ratanya. Ukuran penyimpangan juga menunjukkan keberagamaan harga data atau nilai pengamatan. Semakin besar ukuran penyimpangannya, berarti semakin besar tingkat keberagaman harga data atau nilai pengamatan tersebut. Semakin besar ukuran penyimpangannya, berarti semakin besar tingkat keberagaman harga dan data yang kita miliki. Oleh karena itu, dengan memberikan ukuran gejala pusat beserta ukuran penyimpangan atau ukuran variabilitas atau dispersinya akan dapat diperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan data tersebut. Jadi seperti itu. Lalu ukuran-ukuran variabilitas itu adalah statistik yang digunakan untuk menunjukkan daerah variabilitas distribusi. Terus ada juga variabilitas adalah variasi atau keanekaragamaan angka-angka dalam suatu distribusi yang ditunjukkan dengan jauh dekatnya jarak angka terkecil dari angka terbesar. Frekuensi angka-angka yang ada banyaknya macam angka yang terdapat dalam distribusi tersebut. Ada yang rata-rata hitung atau disebut arithmetic mean. Materi selanjutnya yaitu macam-macam ukuran variabilitas. Yang pertama ada range. Range adalah selisih antara skor terendah dengan skor tertinggi atau jarak antara nilai minimum dengan nilai maksimum. Seperti rumus range sama dengan X terbesar dikurangin X terkecil. Seperti contoh, data hasil sensus terdapat 30 ekor biri-biri usia 1 tahun yang menunjukkan berat badan dari 78, 89, 87 sampai 86. Nilai atau harga data terkecil dari 60 adalah data terkecil dan 98 adalah data terbesar. Maka rentang kisahnya sama dengan 98 dikurangin 60 sama dengan 28. Jadi saya akan melanjutkan pemateri. Saya akan menjelaskan tentang macam-macam ukuran variabilitas.
Jadi mean deviation atau deviasi rata-rata bisa disebut juga dengan simpangan rata-rata atau simpangan absolut. Simpangan rata-rata adalah nilai rata-rata penyimpangan skor dari mean distribusi atau rata-rata jarak mutlak skor terhadap titik tengah atau median. Jenis ukuran variabilitas ini sesuai digunakan untuk data dengan skala ordinal, interval, dan rasio. Impangan atau deviasi adalah jumlah dari harga mutlak selisih antara setiap data dengan reratanya. Jika simpangan atau deviasi tersebut dibagi dengan banyaknya data atau N untuk populasi atau N untuk sampel, maka akan diperoleh rata simpangan atau simpangan rata-rata atau deviasi rata-rata. Untuk simpangan rata-rata tidak ada notasi khusus. Ini yang pertama, mencari rata simpangan dari data terserah. Rumus rata simpangan atau rata deviasi populasi adalah sebagai berikut. Rata simpangan populasi sama dengan, mungkin bisa lihat sendiri untuk keterangannya karena saya tidak bisa untuk membaca semua. Dan yang kedua itu mencari rata simpangan atau rata deviasi populasi. Jadi rata simpangan populasi untuk data yang sudah dikelompokkan dapat dicari dengan menggunakan rumus berikut. Monggo silakan untuk disimak keterangan di atas tersebut. Selanjutnya varians. Varians adalah rata-rata kuadrat dari tiap skor terhadap min atau jumlah kuadrat deviasi rata-rata dibagi n-1. Varians ini ada dua macam, yaitu bias estimate dan unbiased estimate. Nah, jenis ukuran variabilitas ini digunakan untuk data skala interval dan rasio. Varians atau ragam adalah kuadrat dari simpangan baku yang diberi simbol A kuadrat. Nah, simpangan baku sampel diberi simbol S. Jika besarnya simpangan baku populasi sudah diketahui yaitu 17,172, misal, maka besarnya varian atau ragam populasi dapat dihitung yaitu sebesar A kuadrat sama dengan 17,172 sama dengan 294,877584 sama dengan 294,88. Selanjutnya contohnya jika ada 30 bobot biri-biri. Dari perhitungan sebelumnya diperoleh S yaitu 11,0811531, maka besar varian atau ragam sampel yaitu S kuadrat sama dengan 11,0811531 dikali 2, maka menghasilkan 122,791954. Selanjutnya yaitu macam-macam ukuran variabilitas. Standard deviation atau deviasi standar atau standar deviasi atau simpangan baku. Standar deviasi atau simpangan baku adalah akar pangkat 2 dari varian yang dilambangkan dengan S. Jenis ukuran variabilitas ini sesuai digunakan untuk data dengan skala interval dan rasio. Disebut simpangan baku atau deviasi standar karena ukuran ini menunjukkan standar penyimpangan dari rata-ratanya. Dalam menyajikan gambaran penyimpangan yang terjadi, lebih umum disajikan harga simpangan baku atau standar deviasinya daripada ukuran simpangan rata-ratanya. Kalau dalam perhitungan simpangan rata-rata dengan memberikan harga mutlak untuk menghilangkan harga negatif selisih masing-masing data dengan rata-ratanya, maka pada perhitungan simpangan baku atau standar deviasi dilakukan dengan cara mengkuadratkan selisih masing-masing data dengan rata-ratanya. Selanjutnya, mencari simpangan baku dari data terserak. Simpangan baku atau deviasi standar populasi yang diberi notasi sigma dapat dihitung menggunakan rumus di bawah ini. Bisa dilihat di PPT seperti itu rumusnya. Untuk keterangannya bisa dilihat di penjelasan awal. Yang kedua, mencari simpangan baku dari data yang dikelompokkan. Jika data sudah dikelompokkan atau data yang diperoleh berupa data sekunder yang telah dikelompokkan, masih dapat dicari harga simpangan baku atau deviasi standar populasinya dengan rumus seperti berikut ini. Untuk simpangan baku atau deviasi standar sampel S dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Seperti itu rumusnya, bisa dilihat di PPT-nya. Terima kasih atas perhatiannya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.